dan seluruh rekan-rekan terlibat. Alhamdulillah, anak-anak Bapak semua yang Bapak sayangi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Majilah 3 rekan seperjuangan dalam CDP Angkatan 7 Kepulauan Riau di Kota Riau ini. Dan kami terima kasih, saya kira yang hadir pengacara praktik Pak Kira saja, ternyata ada Bu Reni juga yang seperjuangan, dan alhamdulillah dari pelaksana penanggung jawab sekolah penggerak dan guru penggerak Ibu yang sudah hadir lebih duluan daripada kami sebelum dan sebelumnya mohon maaf. Langsung saja sebagaimana tadi sudah disampaikan di awal, untuk menambah saja terkait dengan pada pagi hari ini visi dan prakarsa perubahan di SD 03 ini, di mana tujuannya disampaikan di awal, mendiskusikan tentang cita-cita warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Cerita sedikit tentang JGP, ya, ketika kawan-kawan terlibat dan anak-anak juga sudah sering mendengar terkait dengan program sekolah penggerak kita selama modul 1, ya. Pertama juga kawan-kawan saya kasih semangat untuk mendaftar guru penggerak, begitu. Yang pertama tentang filosofi pemikiran Gajah Dewantara, dan kawan-kawan guru semua juga pasti tahu yang intinya kita harus murid selalu kebutuhan murid seperti yang disampaikan Sila tadi. Kemudian yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, bagaimana nilai-nilai yang harus kita miliki selaku guru dan bagaimana peran kita khususnya guru penggerak atau sekolah penggerak ini, bagaimana kita memiliki peran-peran. Diawali dengan kita memiliki nilai-nilai yang harus ada pada diri kita. Kalau bahasa dalam agama Islam, gitu, bagaimana kita punya uswatun hasanah baru mau idotul hasanah. Nah, itu kata istilah. Karena guru dituju dan ditiru. Jadi semua tingkah kita, perkataan kita, perbuatan kita selalu diawasi oleh murid-murid kita. Kemudian tadi sudah sampaikan terkait dengan visi, kemudian kalimat rumah, ya, ini juga kita semua tahu, dan Bapak Ibu guru ketika awal kemarin kita telah mendiskusikan tentang kalimat rumah ini. Apa sih cita-cita murid kita ke depan? Apa sih cita-cita sekolah kita ke depan? Itulah kira-kira gambaran kalimat rumah. Kita semua tahu visi yang terpampang, tapi mungkin walaupun kita nggak hafal semua apa yang ada dalam visi-visi, ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Cila, karena ini adalah ketika kita pembelajaran terkait dengan prakarsa perubahan, kami menginginkan nanti mewujudkan peserta didik yang mandiri, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berbudaya. Nah, ini. Jadi ini keinginan, namanya prakarsa perubahan. Diterima atau tidak, ya tentu kita nanti akan ke depan bagaimana untuk mewujudkan sebuah visi. Visi itu apa? Tentu cita-cita. Cita-cita yang belum muncul tapi kita yakin suatu saat muncul. Itulah visi kita. Cita-cita kita. Makanya anak-anak tadi tanya, muncul kapan anak polisi? Pasti harus menjadi anak yang mandiri, yang akhlak mulia, yang cerdas, yang terampil, dan tentu berbudaya. Budaya yang sesuai dengan tujuan-tujuan kita pasti profil pelajar Pancasila. Nah, sekolah kita memiliki visi yang sudah terpampang. Apakah selaras dengan apa yang ada pada cita-cita anak murid kita? Nah, sudah sampaikan di awal. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah? Makanya tadi kami menambahkan berbudaya. Apalagi salah satu filosofi pemikiran Gajah Dewantara adalah kita senantiasa berbudaya. Nah, walaupun kita di pinggir Singapura, tapi alhamdulillah kita tidak kehilangan budaya kita, baju Melayu, sopan dan sebagainya. Jadi alhamdulillah. Kecuali nanti kalau sekolah SD 03 pakaiannya bebas seperti orang seberang. Ya pernah pada SD kita mendapat tunjukkan dari Singapura, gitu. Ya yang perempuan pakaiannya kita tahu, namanya tidak muslim juga. Tapi alhamdulillah. Ya, apalagi SD 03 juga dekat dengan Golden Town. Di sana banyak kafe, bahkan mohon maaf, bukan hanya kafe saja, dunia malam pun sudah banyak. Nah, kalau anak-anak kita tiap hari yang dilihat itu saja, ya mungkin pemerintah ini bilang,
kami nginep di hotel. Yang ada di hotel sarapan pagi, banyak yang nggak pakai jilbab. Penting nggak pakai jilbab, Pak Des. Kalau kami lihat kadang-kadang you can see my kela itu di sebelah makan kita. Nah itu kadang-kadang terjadi. Jadi inilah salah satu supaya anak-anak tahu dan bisa memfilter. Nah ini terkait dengan contoh rincian perilaku konkret warga sekolah dari sampingan anak kita. Ya, bagaimana cita-cita sekolah kita menyenangkan, ya, termasuk buku mendampingi anak, disiplin, sopan dan sebagainya. Nah, prakarsa perubahan ini menambahkan dari kunci prakarsa perubahan yang kita tawarkan setelah ada kalimat pemantik. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan? Ya, dalam program modul 1. Pertama tentang filosofi pemikiran Gajah Dewantara. Yang kedua nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga terkait dengan ini, yaitu terkait dengan visi misi guru penggerak atau visi misi sekolah kita, visi misi murid-murid kita. Nah yang keempat, nah ini nanti insya Allah kami juga akan mengumpulkan kembali untuk membuat tugas Pak Des. Nah Pak Des ini yang memantau tugas kami. Insya Allah nanti budaya positif juga kami akan mengumpulkan kembali terkait dengan modul 1.4. Nah untuk yang inisiatif perubahan di dalam modul 1.3 tersebut ada namanya IA atau inquiry apresiatif, di mana kita semua bagaimana untuk menentukan sebuah visi. Maka ada di sana dengan cara baca. Nah ini visi kita. Ya, kemudian prakarsa perubahan, strategi pengenalan potensi murid dengan melatih dan membiasakan karakter mandiri berani tampil di depan. Ini maksudnya begini, apa yang kita inginkan dari prakarsa perubahan yang ada pada tahun yang akan datang. Ya contoh, tadi visi di awal sudah bagus, visi kita. Terus apa lagi prakarsa perubahan yang kita inginkan? Maka di sini kami menawarkan prakarsanya, pengenalan potensi murid dengan melatih membiasakan berkarakter mandiri, terampil, berani tampil di depan. Ya jujur, anak-anak Bapak ada yang kelas 1, ya. Bagaimana nanti ke depan bisa mandiri, mandi sendiri. Ada yang mandi nangis dulu gitu ya. Ada yang dibangunin nangis dulu. Bahkan ya ini namanya belum mandiri, apalagi terkait sekolah harus mandiri, ke WC sendiri. Sekolah kita sudah ramah anak, ramah lingkungan, bahkan berani tampil di depan seperti yang kami contohkan ya. Kemudian dalam apresiatif atau inkurisi apresiatif terkait dengan Bagja ya, yang merupakan model manajemen perubahan yang merupakan akronim dari dua pernyataan utama: ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Inilah namanya Bagja. Diawali huruf B, buat pertanyaan utama. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Ya, ini nambahkan dan menguji. Apa prakarsa perubahan? Tadi kami sampaikan yang di atas, ya, yang di atas ini strategi pengenalan potensi murid dengan mandiri biasa tampil di depan. Pertanyaan yang pertama, ya, bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid? Bagaimana mengidentifikasi potensi murid? Nah, tindakan kita tentu kita harus memiliki rasa percaya murid lewat asesmen diagnostik. Ya. Kemudian mengidentifikasi semangat belajar murid, membuka dialog dengan siswa, guru dan kepala sekolah terkait dengan pentingnya menggunakan potensi murid. Ini yang pertama, huruf B, Bagja. Ya. Kemudian ambil pelajaran. Ya, menyusun pertanyaan lanjutan dari awal tadi. Kemudian pertanyaannya apa? Kekuatan apa yang sudah dimiliki murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid? Keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan potensi siswa? Tindakan kita apa? Dari ambil pelajaran ini titik perhatian murid untuk tampil mempresentasikan hasil kerjanya, mengikuti kegiatan murid ketika ada waktu luang di kelas, mewawancarai survei pengalaman pendapat guru, kepala sekolah atau siswa terkait dengan keberanian, kepemimpinan, bahkan murid kita berani tampil. Kemudian gali mimpi, menyusun deskripsi, ya, membayangkan, menggambarkan seperti apa masa depannya. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh.
Apakah dengan terwujudnya kemudian pembelajaran menjadi lebih baik? Nah ini. Apa yang harus kita lakukan dalam tindakan? Menanyakan pendapat setiap anggota kelas. Ya, mendapat harapan mereka, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, membuat gambaran sikap, tanggapan siswa untuk apa kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Nah, alhamdulillah di sekolah kita dari Senin sampai Sabtu selalu ada penguatan profil pelajar Pancasila. Senin upacara, anak-anak kan juga bergilir bertugas. Selasa budaya Melayu, anak-anak juga bergilir. Ketika hari Rabu pramuka, anak-anak juga digilir. Kemudian yang keempat, literasi hari Kamis, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang bermacam-macam, buat pantun, tampil depan. Hari Jumat, baca Yasin, doa, budi pekerti. Hari Sabtu, ya kesehatan terkait dengan olahraga atau senam bersama dan gotong royong. Ini sudah lengkap. Tinggal benarkah kita ini menghentikan kebiasaan murid itu nanti sampai ada pada anak murid kita sampai dewasa. Kemudian jabarkan rencana. Ya. Kita menjabarkan apa yang akan dilakukan agar kepentingan murid menjadi sesuatu yang lazim. Apa langkah terobosan yang dilakukan untuk penguatan praktek di kelas. Nah, ini tindakan memberikan kesempatan kepada murid untuk menentukan rasa percaya diri, mengajukan pertanyaan kepada guru. Alhamdulillah sering kita nanyakan setelah kita menjelaskan atau ketika ada anak kita tampil, kita nanyakan, ada nggak yang ditanyakan? Silakan. Ini berani bertanya, ini salah satu kepemimpinan murid. Berani menjawab, ini salah satu kepemimpinan murid. Memberikan motivasi belajar mandiri ketika murid tampil di depan. Apa yang kurang? Kemudian yang terakhir, atur eksekusi. Apa langkah-langkah yang akan kita ambil? Kapan pelaksanaan kegiatan dimulai? Nah, memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat menunjukkan rasa percaya diri, ya, mengajukan pertanyaan pada guru, menjawab pertanyaan guru. Oleh karenanya guru tidak hanya kita bicara sendiri, tapi kita butuh yang namanya komunikasi, kita butuh yang namanya siswa untuk istilahnya memberikan umpan balik, atau siswa dibutuhkan untuk bagaimana bisa tampil, dan kita harus memberikan motivasi terkait dengan apa yang kita inginkan terkait dengan prakarsa perubahan dalam mengenali potensi murid, sehingga anak murid bisa mandiri dan bisa tampil di depan. Nah, ini contoh. Anak disuruh maju, berani maju. Ini salah satu. Begitu juga di kelas. Di kelas berani bertanya, di kelas berani menyampaikan. Ini juga terkait dengan bagaimana prakarsa yang kita harus masukkan dalam visi misi terkait dengan prakarsa perubahan terhadap anak murid kita. Mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat dan anak-anak Bapak semua. Ya, anak-anak Bapak pasti yang kelas 1, yang kelas 4 sudah berani bertanya, sudah berani tampil, tinggal ke depan kita akan bagaimana untuk berubah menuju visi yang intinya adalah kepada murid kita. Jadi kenapa kok divisi tidak ada guru? Karena sekolah merdeka khususnya atau sekolah penggerak hakikatnya adalah kita menggambar kepada murid. Makanya dalam visi di awal tadi yang kami sampaikan, ya visi pasti kita menginginkan peserta didik. Bukan mewujudkan guru bukan, tapi peserta didik. Nah inilah visi kita. Tapi yakin insya Allah Bapak Ibu guru hebat sudah bisa menyampaikan terkait dengan apa yang nanti diwujudkan dalam visi, dan ini terkait dengan prakarsa perubahan apa yang ada di dalam visi sekolah kita. Mungkin ini hanya menambahkan. Kalau ada yang mau disampaikan silakan, atau mungkin mau ditambahkan oleh penguatan yang sifatnya dari mungkin kepala sekolah atau mungkin dari Mardiana Yunani selaku daripada penanggung jawab, atau pengajar praktik kami. Nah, itu guru kami, di samping ada fasilitator Pak Dedi dan tinggal di Jambi ya. Nah, di samping itu juga ada instruktur yang berganti-ganti, ada dari Cianjur, ada dari Kalimantan dan sebagainya, bahkan dari Aceh. Kemarin ada ibu yang terakhir itu dari Aceh. Ya, silakan. Demikian, kalau mohon maaf,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.